Selamat siang, Mbak Agnes. Selamat siang, Bu. Oke, duduknya udah nyaman ya, Mbak ya? Sudah, Bu, sudah nyaman. Oke, sesuai janji kita minggu lalu, saya dengan Anggita akan melakukan konsultasi mengenai kondom ya, Mbak ya. Iya, Bu. Sebelumnya saya sudah menutup pintu gorden dan jendela, uh, jadi video ini tentunya kegiatan kita hari ini sudah sangat terjaga privasinya ya. Iya, Bu. Prosedurnya, saya akan jelaskan mengenai apa itu kondom, bagaimana cara kerjanya, dan manfaatnya, tujuannya ya. Dan lama tindakannya sekitar 10-15 menit begitu. Tujuannya untuk Mbak Agnesnya bisa tahu apa itu kondom, cara pemakaian bagaimana, dan lebih mengerti mengenai kontrasepsi kondom begitu ya, Mbak. Sebelumnya, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sama Mbak Agnes? Kalau untuk sekarang belum ada, Bu. Belum ada ya, baik. Setuju ya dengan kegiatan yang akan kita lakukan pada hari ini? Setuju. Oke, baik. Sebelumnya Mbak Agnes ini udah pernah mengetahui apa itu kondom, terus pastinya kan udah banyak tuh ya kan kondom ini dijual di supermarket. Itu Mbak Agnes sudah tahu kegunaannya, manfaatnya, terus cara pemakainya atau belum, Mbak? Udah tahu dikit sih, Bu, tentang kondom, tapi untuk cara pemakaian yang benar dan mengenai berbagai hal tentang kondom belum diketahui dengan baik, jadi ingin konseling kepada Ibu. Oke, nanti ini saya akan lebih jelaskan lebih dalam ya, Mbak Agnes ya. Di sini saya udah ada alat bantu untuk konsultasi pada siang hari ini ya, Mbak ya. Yang di sini ada cara menggunakan kondom pria, lalu di sini ada tips pemakaian kondom yang efektif. Begitu ya, Mbak. Sebelumnya, Mbak Agnes tahu nggak sih kondom itu apa, Mbak? Kondom itu yang dipakai pria kan, Mbak? Kan, Bu? Iya, betul sekali. Kondom merupakan sarung karet yang terbuat dari berbagai bahan alami, seperti latex atau karet, terus plastik atau vinil, dan bahan-bahan alami dari produksi hewani yang dipasang pada penis saat berhubungan seksual. Ya, kondom ini terbuat dari karet sintetis yang tipis berbentuk silinder dengan pinggirannya itu tebal yang bisa digulung berbentuk rata atau mempunyai bentuk seperti putih susu. Kalau Mbak Agnes bisa uh, lihat kan di sini bentuknya ujungnya itu seperti ada kayak putingnya begitu. Terus kondom ini juga tidak hanya mencegah kehamilan ya Mbak, tapi juga mencegah adanya infeksi menular seksual termasuk HIV/AIDS. Efektivitas bila dipakai dengan baik dan benar ini, kondom dapat dipakai bersama kontrasepsi lain untuk mencegah IMS. Pada umumnya, standar ketebalan dari kondom itu adalah 0,02 mm. Dan ada beberapa tipe nih Mbak dari kondom tersebut, yaitu seperti satu, kondom biasa. Yang kedua, kondom berkontur. Yang ketiga, kondom beraroma. Biasanya aroma-aromanya itu bisa aja wangi gitu untuk menghindari dari bau-bau yang tidak sedap. Terus ada kondom juga kondom yang tidak beraroma, jadi bisa memilih antara yang beraroma atau tidak. Kemudian ada kondom pria dan wanita. Nah, kondom untuk pria ini sudah cukup dikenal ya Mbak ya, tapi untuk kondom wanita ini walaupun sudah ada, tapi jarang banget ada orang mengetahui bahwasanya ada kondom wanita. Gitu ya Mbak. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang efektivitas dari kondom tersebut. Nah,
efektivitas dari kondom tersebut, Mbak Agnes, tahu nggak sih seberapa ngaruh seberapa ngaruhnya kondom dipakai saat berhubungan seksual? Belum tahu, Bu. Jadi efektivitas kondom ini cukup efektif ya Mbak bila digunakan dengan baik dan benar saat berhubungan seksual. Pada beberapa pasangan, pemakaian kondom ini tidak efektif karena tidak dipakai secara konsisten. Jadi kayak kadang tuh make, kadang enggak gitu ya, tetap tidak efektif karena bisa menyebabkan kehamilan. Nah, secara ilmiah didapatkan hanya sedikit angka kegagalan dari kondom, yaitu sekitar 2-12 kehamilan pada 100 perempuan per tahun gitu, Mbak. Terus cara kerjanya, Mbak Agnes tahu nggak sih cara kerja dari kondom ini? Belum tahu juga, Mbak. Jadi cara kerja dari kondom ini yaitu kondom menghalangi terjadinya pertemuan sel sperma dan sel telur dengan mengemas sperma di ujung selubung karetnya yang dipasang pada penis, sehingga sperma tersebut ini tidak tercurah ke dalam saluran reproduksi perempuan. Lalu yang kedua itu mencegah penularan mikroorganisme seperti IMS termasuk HBV dan AIDS, HIV dan AIDS maksudnya. Dan dari satu pasangan ke pasangan yang lain, khususnya yaitu kondom yang terbuat dari lateks atau vinil. Jadi bisa menghindari kehamilan, bisa menghindari dari penyakit infeksi menular seksual. Lalu di sini tahu nggak sih Mbak manfaat dari kondom itu apa? Setahu saya kayak untuk mencegah kehamilan ya, Ya, seperti Bu. yang saya jelaskan tadi, itu kondom juga termasuknya, yaitu bermanfaat untuk mencegah kehamilan. Nah, yang kedua ini efektif bila digunakan dengan benar, ya, dan tidak mengganggu produksi ASI, karena kan tidak mempengaruhi hormon yang ada di tubuh kita. Jadi, mau ibunya habis melahirkan, masih menyusui atau enggak itu tidak akan mempengaruhi produksi ASI. Lalu tidak mengganggu kesehatan klien. Terus tidak mempunyai pengaruh sistemik dan murah dan dapat dibeli secara umum. Jadi kita bisa melihat, jadi kita bisa mendapatkan kondom mau di supermarket, di biasanya tuh kan ada di Alfamart gitu kan, atau Indomaret itu juga sepertinya ada. Nah, jadi tidak perlu resep dokter atau pemeriksaan kesehatan khusus karena kan sangat mudah ya dipakainya dan dapat dijumpai di mana aja. Terus metode kontrasepsi sementara bila metode kontrasepsinya harus ditunda seperti contohnya Mbak Agnes ini kan habis suntik KB begitu kan, atau menggunakan metode kalender dan itu harus dibarengi dengan menggunakan kondom. Jadi untuk mengurangi kehamilan itu mengurangi kehamilan itu. Lalu manfaat yang kedua yaitu dari manfaat non kontrasepsi, itu memberi dorongan kepada suami untuk ikut berKB. Jadi bukan hanya perempuan aja yang bisa berKB, tapi suaminya bisa berKB dengan menggunakan kondom tersebut. Juga mencegah adanya penularan IMS atau infeksi menular seksual seperti tadi yang saya jelaskan, HIV/AIDS itu juga. Lalu mencegah ejakulasi dini, membantu mencegah terjadinya kanker serviks, yaitu mengurangi iritasi bahan karsinogenik eksenogen pada serviks. Jadi dengan menggunakan kondom kecil kemungkinan akan atau mencegah adanya terjadinya kanker serviks. Lalu saling berinteraksi sesama pasangan, mencegah imunoinfertilitas gitu. Tapi antara manfaat dan
manfaat kontrasepsi dan non-kontrasepsinya ini, kondom juga mempunyai keterbatasan nih Mbak. Sebelumnya Mbak tahu nggak sih keterbatasannya? Belum tahu, Bu. Nah, keterbatasan dari kondom tersebut ini ada efektivitasnya tidak terlalu tinggi. Jadi, walaupun memakai kondom, kita tetap ada kemungkinan bahwasanya kita bisa hamil gitu. Jadi tidak hanya jadi diusahakan tidak hanya menggunakan kondom saja. Jadi ada dua pilihan menggunakan kondom atau menggunakan kontrasepsi lainnya. Kedua, cara penggunaan sangat mempengaruhi keberhasilan kontrasepsi. Nah, cara penggunaannya apa? Nih, saya akan jelaskan cara penggunaan dari kondom pria. Yang pertama ini bisa dilihat di sini, gunakan kondom yang baru, usahakan yang baru ya Mbak. Jadi kalau kondom yang lama juga kan nggak mungkin kan kita pakai karena mungkin banyak bakterinya. Dan lalu hati-hati saat membuka kemasan, jangan sampai kondom tergores. Karena kalau kondom tergores otomatis kemungkinan bocornya itu sangat besar. Yang kedua, gunakan kondom pada saat penis ereksi. Jadi biar bisa dipakai itu saat ereksi. Seperti ini, gambar. Yang ketiga, gunakan kondom hingga dasar penis atau menutupi seluruh penis. Seperti ini ya Mbak ya. Usahakan semuanya tertutupi. Jadi agar efektivitasnya tinggi. Yang keempat adalah kondom dilepaskan setelah ejakulasi dan selama penis masih mengeras dengan memegang cincin kondom. Jadi cara melepasnya itu dari ujung bawahnya penis ini kita lepaskan dari. Lalu yang terakhir itu kondom yang telah digunakan jangan dipakai lagi dan buanglah di tempat yang aman. Gitu. Gitu ya. Lalu agak mengganggu hubungan seksual ya Mbak ya, karena namanya juga ini latex kan Mbak ya, akan mengurangi rasa keripatan saat berhubungan seksual karena seperti kebanyakan kayak kan kondom ini kan terbuat dari latex dan ukurannya lumayan tebal, jadi kemungkinan akan mengurangi sentuhan langsung pada pasangan. Terus pada beberapa klien bisa menyebabkan kesulitan untuk mempertahankan ereksinya. Jadi bisa menyebabkan susah ereksi begitu ya Mbak ya. Lalu harus selalu tersedia setiap kali berhubungan seksual. Dan beberapa klien malu untuk membeli kondom di tempat umum. Dan yang terakhir, membuang kondom bekas mungkin menimbulkan masalah dalam hal limbah. Nah, ini saya akan berikan tips pemakaian kondom yang efektif ya Mbak ya. Yang pertama adalah cek tanggal kadaluarsa kondom sebelum menggunakan. Jadi kita lihat dulu tanggalnya apakah udah kadaluarsa atau tidak. Karena kalau udah kadaluarsa itu tidak bisa dipakai. Kemudian jangan gunakan kondom lebih dari 1 kali. Yang ketiga, jika ingin menggunakan pelicin atau pelumas, gunakan berbahan dasar air. Jangan gunakan yang berbahan dasar minyak karena bisa merusak kondom. Lalu periksa kemungkinan adanya kerusakan seperti lubang atau sobekan kecil pada kondom. Jadi tadi yang saya jelaskan itu ada kemungkinan bahwasanya kondomnya ini bocor begitu. Dan yang terakhir, simpan kondom di tempat yang kering dan teduh. Kemasan kondom yang terpapar panas, udara, cahaya dapat meningkatkan risiko kerusakan pada kondom. Nah, ini apabila terdapat kerusakan pada kondom ini tidak bisa dipakai lagi. Gitu ya. Lalu itu saja ya Mbak ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau masih ada yang kurang jelas Mbak? Sudah jelas, Bu. Baik, terima kasih Mbak yang sangat solutif sekali ya. Tadi Mbak mendengarkan dengan
cukup baik. Terus boleh kita rangkum kembali apa yang setelah saya jelaskan. Tadi saya sudah jelaskan mengenai kondom. Apa sih itu kondom, Mbak? Kondom itu seperti sarung ya, sarung yang dipakai pada alat kelamin lelaki. Ya, begitu. Dan cara kerjanya tadi untuk mencegah terjadinya pertemuan sperma dan sel telur dan mencegah adanya infeksi HIV dan AIDS. Ya. Terus manfaatnya tadi sudah saya jelaskan juga. Manfaatnya uh, tidak mengganggu produksi ASI, terus mencegah kehamilan, tidak mempunyai pengaruh sistemik, murah, dan dapat dibeli secara umum. Lalu cara menggunakannya tadi sudah saya jelaskan, jangan menggunakan gigi atau benda tajam seperti pisau, gunting pada saat membuka kemasan. Gunakan kondom hanya 1 kali pakai, jangan disimpan pada tempat yang panas dan dapat menyebabkan terjadinya kondom rusak. Gitu ya, perhatikan tanggal kadaluarsa, jangan gunakan minyak atau pelumas yang berbahan minyak, gitu ya Mbak ya. Terus keterbatasan dari kondom itu tadi saya sudah jelaskan bahwa efektivitasnya ini tidak terlalu tinggi, jadi besar kemungkinan bisa mengakibatkan kehamilan juga. Cara penggunakannya sangat mempengaruhi keberhasilan kontrasepsi, agak mengganggu hubungan seksual, lalu harus selalu sedia di rumah. Beberapa orang karena malu kan membelinya, jadi pakai aja gitu, itu tidak boleh karena tidak menyebabkan kehamilan. Lalu kemungkinan besar akan menimbulkan masalah dari limbah kondom. Mbak, sudah sangat jelas ya Mbak ya dengan penjelasan dari saya. Sudah sangat jelas Bu dan sudah paham sekali. Oke, terima kasih ya Mbak. Mbaknya juga sangat selalu mendengarkan penjelasan dari saya. Kalau begitu, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga konseling ini bisa bermanfaat untuk Mbak Agnes ya. Iya Bu, terima kasih ya Bu ya. Boleh live sekarang ya Mbak ya. Selamat siang.